Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul muhadirin rahimakumullah. Pemirsa di rumah yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka kata, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Jihad. Pemirsa dan hadirin sekalian, kata jihad akhir-akhir ini sangat populer di dunia. Tetapi yang menjadi masalah, benarkah jihad yang dilakukan oleh umat Islam masih lurus mengikut format Al-Quran dan tuntunan Nabi dalam Al-Hadis? Untuk itu kita mencoba mensajikan mata kuliah Ma'rifatul Jihad agar didapat format yang sejati tentang makna jihad menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Segera kita mulai, silakan. Ma'rifatul Jihad, mengenal jihad. Pokok bahasan pertama, jihad adalah sunnatullah. Surat At-Taubah ayat 41 artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berangkatlah kamu dalam merasa ringan ataupun berat. Dalam arti kata ringan itu sehat, berat itu sakit. Dalam arti kata ringan, kekurangan permodalan, ataupun saudara punya modal. Berangkatlah untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Ini kalimat yang mengajarkan Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Maka dapat kita tarik pelajaran bahwa Allah memerintah kita dalam jihad dalam keadaan ringan maupun berat. Maka perintah Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, ajaran Allah adalah sunnatullah. Maka dapat dipastikan jihad adalah sunnatullah. Lanjut. Kedua, jihad adalah sunnah Rasul. Surat At-Taubah ayat 88 artinya, tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Mereka lah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Siapa itu? Mereka Rasul dan orang-orang yang bersamanya berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Rasul dan orang-orang yang bersamanya, berarti Rasul juga berjihad. Ini penjelasan Allah di dalam Al-Quran yang mutlak kebenarannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Berarti Rasul juga melaksanakan jihad. Maka jihad menjadi sunnah Rasul. Manakala jihad adalah sunnatullah wa sunnatu Rasul, kita wajib mencengkeramnya, menjadikan ia pedoman dalam hidup kita, dan kita laksanakan dengan konsekuen dan berkelanjutan. Lanjut. Ketiga, hakikat jihad.
Pertama, jihad adalah ujian atau bala dari Allah. Surat Al-Imran ayat 142 artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Apakah kamu meyakini bahwa masuk surga dengan sholatmu, dengan puasamu, dengan zakatmu, dengan hajimu yang sudah 7 kali itu? Tuhan menjawab, belum. Belum, manakala engkau belum berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Maka saudara, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan jihad adalah untuk menguji mentalitas keimanan kita. Untuk menguji iman kita. Benarkah kita beriman? Lanjut. Surat Muhammad ayat 31 artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Sengaja kami menguji kepadamu dengan jihad itu, agar kami mengetahui benar-benar engkau orang yang beriman atau tidak. Maka muncul suatu pertanyaan. Allah itu maha tahu. Tanpa jihad pun Allah mengetahui iman kita. Saudara, perlu saya jelaskan bahwa Allah itu memiliki aparatur. Bagaimana para malaikat bisa tahu bahwa kita benar-benar berjihad, manakala amal kebaikan kita tidak dicatat? Maka jihad adalah pembuktian Allah kepada aparaturnya untuk diproses dalam sidang akhir hari kiamat. Dan ditimbang amal kita, ternyata mizan, timbangan berat yang arah kanan. Berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita berjihad adalah untuk kebutuhan pembuktian bahwa kita benar-benar orang beriman. Saya mengulang, hakikat jihad yang pertama adalah ujian dari Allah agar terbukti iman kita, diketahui oleh seluruh penduduk bumi dan langit, tercatat secara resmi di dalam amal kita untuk menjadi bekal manakala kita pulang ke hadiratullah nanti. Lanjut. Kedua, jihad adalah mencintai Allah dan Rasul. Surat At-Taubah ayat 24 artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapakah mereka yang fasik itu? Mereka yang mencintai bapak-bapak, anak-anak, istri, kaum kerabat, harta kekayaan, rumah mewah yang kau tinggali, perdagangan yang kau takut kerugiannya, dan tumpukan harta yang kau miliki. Engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasul. Dengan pembuktian Anda tidak berjihad di jalannya. Maka untuk apa jihad diadakan? Untuk apa jihad ditentukan? Untuk menguji kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya.
Maka hakikat jihad ada dua. Yang satu merupakan ujian Allah untuk membuktikan kepada aparaturnya kebenaran iman saudara. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa saudara benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Maka tersebut seluruh objek-objek duniawi. Bapakmu, anakmu, istrimu, rumahmu, kekayaanmu. Manakala itu yang saudara lebih cintai, saudara pendusta bahwa saudara adalah mencintai Allah dan Rasul. Dengan bukti saudara tidak berjihad. Saudara fasik. Mengutamakan kepentingan duniawi daripada berjihad di jalan Allah adalah saudara fasik. Lanjut. Keempat, jasa dan fadilah berjihad. Pertama, jasa dan fadilah berjihad adalah peroleh derajat yang tinggi dan kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20 artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mendapat derajat yang tinggi. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jelas, lanjut. Kedua, jasa dan fadilah jihad adalah peroleh keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Supaya kamu mendapat keberuntungan. Identik. Lanjut. Ketiga, jasa dan fadilah berjihad adalah mendapat tuntunan Allah dan mengenalnya atau ma'rifatullah. Surat Al-Ankabut ayat 69 artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang muhsinin. Saudara, orang yang berjihad mencari keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan mengenal padanya. Jalan-jalan pendekatan. Sehingga orang tersebut sangat karib kepada Allah. Dalam ungkapan yang lebih lazim, orang tersebut mencapai makom ma'rifatullah. Mengenal Tuhannya. Lanjut. Keempat, jasa dan fadilah berjihad adalah peroleh makom kewalian. Surat Al-Maidah ayat 54 artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang Allah mencintai kaum itu dan kaum itu mencintai Tuhannya. Orang manusia yang dicintai Allah adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu bahasa agama adalah waliullah. Maka jihad yang benar akan menyampaikan seseorang pada makom kewalian. Lanjut. Kelima, Al-Quran adalah pedoman dalam berjihad. Al-Quran adalah pedoman dalam berjihad. Telah dijelaskan sejak awal, saudara. Jihad adalah sunnatullah. Jihad adalah sunnatul Rasul. Pahala-pahala berjihad yang demikian. Tujuan Tuhan mengadakan jihad adalah yang demikian. Maka kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Bagaimanakah jihad yang benar menurut format Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mari kita menyimak dengan benar. Inilah jihad yang diridhoi Allah. Silakan. Pertama, iman adalah ketentuan berjihad menurut Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 15 artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya tingkat percaya, orang-orang yang sangat mencintai Allah. Mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Maka hanya orang-orang yang sangat beriman, jihadnya diterima. Orang-orang yang termasuk klasifikasi amburadul, jihad mereka tidak diterima. Lanjut. Kedua, ketentuan berjihad adalah berpedoman pada Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 52 artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jihad itu berpedoman kepada Al-Quran dan bukan jihad yang nilai kecil. Benarkah duna ilma berjihad, saudara? Kita akan membuat kitab. Kita diberi nama, diberi judul Kitab Laduna Ilma yang membahas kurang lebih 50 mata kuliah yang berisi pelajaran-pelajaran tentang amalan-amalan Islam yang telah dilupakan orang. Budaya-budaya lain yang diadaptasi oleh Al-Quran seolah-olah menjadi ajaran Islam. Demikian pula kita meluruskan ajaran Islam yang diamalkan oleh manusia, tetapi tidak lagi mengikut format yang benar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Saudara, kitab itu kita akan terjemahkan dalam 9 bahasa dan kita sebarkan ke pelosok bumi, mengajak manusia kembali beriman, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu, saudara, jihad yang besar. Kita mengajak manusia ke jalan kebenaran sebanyak mungkin menurut kemampuan yang kita bisa. Jadi, saudara, mari kita belajar dan kita tanamkan dalam jiwa kita. Jihad adalah suatu perbuatan yang besar dan harus berpedoman kepada Al-Quran. Kita ikuti pelajaran yang menjelaskan jihad menurut Al-Quran. Silahkan. Ketiga, sabar adalah ketentuan berjihad menurut Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 110 artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuhan adalah pelindung orang yang berhijrah. Pada masa Nabi, hijrah itu adalah berpindahnya manusia dari Mekah menuju Madinah. Pada masa modern itu, hijrah itu adalah perilaku maksiat yang orang tersebut taubatan nasuha dan ia berhijrah pada amar ma'ruf. Alias orang amburadul menjadi orang beriman. Itu hijrah. Pelindungnya adalah Allah. Agar jelas, kita mengulang sekali lagi. Silakan. Surat An-Nahl ayat 110 artinya, dan sesungguhnya Tuhan pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Mereka berjihad dan sabar, saudara. Sengaja saya menyuruh mengulang membaca
agar saudara mendengar dengan jelas. Bahwa jihad itu relevansinya adalah sabar. Jihad bukan marah-marah. Jihad bukan dendam. Jihad bukan kemasukan setan. Jihad bukan merusak. Dan jihad bukan mengadakan kebinasaan. Jihad fundamental utamanya adalah kesabaran. Lanjut. Keempat, memberi pertolongan adalah ketentuan berjihad menurut Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 74 artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Memberi pertolongan itu azas jihad menurut Al-Quran. Agar jelas kita ulang sekali lagi. Surat Al-Anfal ayat 74 artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada yang memberi tempat tinggal, yang memberi pertolongan. Itu makna jihad. Kita membantu fakir miskin. Kita ciptakan perumahan yang layak huni. Kita tampung anak-anak yatim. Itu adalah jalan jihad. Kita santuni manula-manula. Kita ajak orang-orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Kita ajak mereka ke jalan Tuhan. Itulah jihad. Dalam fondasi utama adalah dengan kesabaran. Lanjut. Kelima, hikmah dan pelajaran yang baik serta berbantah dengan cara yang baik adalah ketentuan jihad menurut Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 125 artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Jihad itu menyodorkan format ajaran yang akademis, yang sulit dibantah kebenarannya karena menggunakan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Kita sodorkan kepada orang-orang. Kita ajak mereka ke jalan kebenaran dengan pelajaran yang baik. Dan manakala harus berdebat, itu pun dengan debat yang santun. Jangan debat kusir persis setan. Debat yang santun itu disebut studi ilmiah atau studi banding. Penuh dengan percakapan yang memiliki standar alma mater. Bukan emosional, bukan pemaksaan, mau menang sendiri. Berbantah itu yang baik dinamakan diskusi ilmiah. Jangan pakai mata melotot. Kita sodorkan kebenaran-kebenaran ayat. Kita adu argumentasi mereka dengan cara yang terhormat dan pelajaran yang baik. Itulah jalan jihad. Lanjut. Keenam, paksaan dan intimidasi bukan jihad menurut Al-Quran. Surat Muhammad ayat 22-23 artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Apakah kalau engkau berkuasa di muka bumi, hai kaum muslimin, jumlahmu banyak, maka engkau mengadakan intimidasi kepada kaum minoritas.
Bukan begitu jalan jihad. Mari kita pelajari lebih lanjut. Baca berulang. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23 artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Karena kamu banyak, kamu mengadakan intimidasi. Kamu hancurkan rumah-rumah ibadah. Apakah yang demikian diajarkan Allah? Saudara mengikuti hasungan setan. Lanjut. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Saudara kita antar manusia ini mempunyai hubungan kekeluargaan. Hubungan keluarga antar agama disebut ukhuwah Islamiyah. Hubungan antar sesama manusia disebut ukhuwah insaniyah. Kita harus punya kesadaran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Masih ada lagi persaudaraan watoniyah. Ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sesama, sebangsa dan setanah air. Mengapa kita harus saling bermusuhan? Mengapa kata Tuhan dalam Al-Quran, engkau memutuskan silaturahmi, persaudaraanmu, yang engkau masih terikat dalam ikatan persaudaraan sesama bangsa. Persaudaraan sesama manusia. Masih ada lebih yang kecil. Persaudaraan antar tetangga. Ukhuwah jiraniyah. Bukan umatku orang yang jahat kepada tetangganya. Tidak melihat peduli latar belakang kehidupan orang itu. Apa agamanya dan apa sukunya. Bukan umat Muhammad yang jahat kepada mereka. Saudara, saya berpesan kepada jamaah laduna ilma untuk tidak terhasung oleh setan dalam tipu daya format jihad yang salah. Saudara belajar Al-Quran dengan benar untuk mengerti tipu daya para provokator. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah. Yang berjihad tidak pada format Al-Quran dan sunnah Nabi. Lanjut. Dan ditulikannya telinga mereka. Lanjut. Dan dibutakannya penglihatan mereka. Mereka adalah orang tolol. Lanjut. Ketujuh, anarsi dan membuat kerusakan bukan jihad menurut Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 77 artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kumpulkan bekal akhirat sebanyak yang kau bisa. Jangan engkau lupakan nikmat Tuhan di dunia yang diberikan kepadamu. Dan berlakulah yang baik kepada orang lain yang tidak seagama denganmu. Jangan engkau mengadakan kerusakan. Engkau berbusana muslim dan engkau membawa kayu pentungan, merusak night club, merusak tempat-tempat maksiat. Itu bukan tugas kita, saudara. Itu tugas para umaro, pemerintah yang bertugas memberantas kemaksiatan. Kita hanya menyampaikan saja. Jangan saudara terhasung dengan setan. Dan saudara melangkah dalam jihad yang terlaknat. Lanjut. Kedelapan, tidak dibenarkan berjihad bersama orang yang tidak beriman. Lanjut, sudah jelas itu. Kesembilan, jihad merupakan rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107 artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu
melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidaklah aku Tuhan semesta alam mengutusmu hai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi alam ini. Rahmat cinta, rahmat kasih sayang, rahmat pertolongan, rahmat naungan, rahmat memelihara, dan rahmat menghidupi. Saudara, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.